Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Queen Podcast bersama saya, Dama Febrian Nur Wahyudi yang akan mengajak kalian menyelami lautan inspirasi. Dikarenakan di Queen Podcast hari ini kedatangan para siswa berbakat dari SMK Queen Al-Falah yang baru-baru ini menjuarai suatu perlombaan. Yang pertama, juara satu Sneakers Hand Painting School Contest 2025 yang dijuarai oleh Muhammad Fahmi Ibrahim. Dan yang kedua, juara satu Short Movie Comedy KPI Win 1 Tulungagung 2025 yang dijuarai oleh visual tim SMK Multimedia Queen Al-Falah yang diwakili oleh Bang Rafikal Ramadhani dari 12 DKV 4. Langsung saja ya, karena saya sudah tidak sabar mendengar cerita mereka, para tokoh inspiratif. Langsung bagi Mas Rafikal. Gimana sih rasanya tahu bahwa menang juara satu lomba video kreatif? Ya, pertama itu saya nggak yakin ya, karena pagi-pagi itu saya dapat pesan dari admin. Nah, dari admin itu infonya hanya suruh mendatangi acara awarding. Saya kira itu semua peserta ikut dalam rangka awarding. Ternyata saya hubungi lagi, ternyata mendapatkan juara. Tapi sama admin masih belum dikasih juara berapanya, belum dikasih tahu juara berapanya. Akhirnya sama admin disuruh nunggu dulu pengumumannya di story Instagramnya Komde 2025. Akhirnya setelah itu saya tunggu. Kebetulan saya dan tim itu pas ada project. Akhirnya saya mengerjakan project sama tim, dan tepat jam 2 menuju sore, jam 2 siang menuju sore, ternyata salah satu tim saya itu membuka Instagram dan melihat story Instagramnya Komde 2025, dan di situ ternyata dia itu langsung teriak, dan saya sama tim pas lagi fokus-fokusnya ngerjain project itu kaget, kenapa kok teriak gitu. Dan akhirnya dia bilang ternyata juara satu, dan di situ saya sebagai saudara agak nggak yakin juga, maksudnya kok bisa, padahal menurut saya pas waktu pembuatan, pas waktu pengeditan itu masih ada yang kurang, kok bisa gitu loh. Se-Jawa Timur loh itu, padahal maksudnya alhamdulillah juga sih, awalnya nggak yakin, tapi ya ternyata alhamdulillah bisa juara. Akhirnya di situ saya dan tim ada yang jengker wali, ada yang apa namanya berguling-guling, ada yang eh, pokoknya gaduh lah, kayak nggak yakin gitu loh. Ya gitu sih awalnya, sebenarnya ya agak nggak yakin, tapi ya alhamdulillah juara juga. Hmm. Jadi Mas Rafikal sebelumnya belum tahu bahwa video yang Mas buat itu menangi juara satu. Belum tahu, karena setelah pengumpulan itu kan libur, sekolah itu libur, akhirnya kan kalau sekolah SMA kan berbasis pondok, akhirnya di pondok itu nggak ada namanya HP, jadi kalau nggak boleh bawa HP, jadi belum tahu info. Kalau pas tahu infonya itu pagi-pagi, ketika buka laptop ternyata dapat info dari adminnya bahwa harus mendatangi apa harus mendatangi awarding di situ, tapi belum dikasih tahu. Ternyata jam 2 sore itu salah satu tim saya melihat bahwa mendapatkan juara satu gitu. Kalau boleh tahu Mas, tim kamu itu siapa sih orangnya yang mengetahui terlebih dahulu bahwa juara satu? Nah, itu sebenarnya tim saya itu yang mengetahui itu mau di prank sebenarnya. Hmm. Pertama itu kan saya pagi-pagi itu kan saya mendapatkan pesan dari Ah, sebuah admin. Setelah itu yang kan tim saya dari 5 orang termasuk saya. Nah, ya. yang satu ini kan belum kumpul, yang kumpul masih 4, saya sama 3 teman saya. Akhirnya saya dan teman itu mau berinisiatif mau ngeprank salah satu teman saya. Jangan Ah, dikasih tahu, pokoknya dikasih tahu bahwa filmnya itu nggak menang gitu.
Soalnya kan sebelum itu kan sudah pernah ikut lomba di Bata, dan itu ya belum beruntung sih, belum menang. Dan terus ikut di UI 1, dan saya mendapatkan info dari admin ternyata menang. Tapi teman saya itu yang satunya itu mau saya prank sebenarnya. Nah, kok terus kok dia malahan yang tahu duluan tentang ternyata mendapatkan juara 1. Jadi ya di situ yang pertamanya awalnya niatnya mau ngeprank, dan ternyata semuanya gagal pranknya karena dia duluan yang tahu. Jadi akhirnya semua kebawa suasana, semua pada girang semuanya. Ada yang lompat-lompat, ada yang lari-lari, langsung kayak nggak percaya gitu loh. Jadi ya gitu awalnya sebenarnya. Hmm. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas mengikuti lomba seperti itu sudah menang berapa kali? Kalau saya lomba itu sebenarnya pertama, sebelum terjun ke lomba videografi atau video ya, itu dulu saya pernah ikut lomba di apa namanya, di UIN Kediri, di Oh, UIN Kediri. Setelah itu di Vescom 17 UIN Kediri. Setelah itu saya ikut lomba fotografi di FLS 3N. Setelah itu saya juga ikut lomba fotografi sejarah di UNP. Setelah itu saya terjun, tapi itu semua nggak ada yang lolos, maksudnya nggak ada yang mendapatkan juara. Dan setelah itu cobalah saya ditantang, bukan ditantang ya, diajak untuk sebagai editor. Teman saya ikut lomba itu video reels sejarah yang mengadakan dari kabupaten, dinas kabupaten Kabupaten Kediri. Dan saya sebagai editor, dan alhamdulillah saya juga nggak yakin karena background saya kan sebagai fotografer. Terus kalau saya ikut lomba fotografer itu nggak ada yang menang. Dan setelah mencoba, karena disuruh ngeditin video reels lawatan sejarah yang mengadakan itu Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah kok mendapatkan juara 2. Saya juga nggak yakin awalnya, kok saya yang nggak ada background videografi editing kok bisa menang. Kalau terus background saya sebagai fotografer kok bisa menang, itu saya nggak yakin awalnya. Dan setelah itu saya mau mencoba lagi. Saya ditawari oleh salah satu guru saya, Bu Zelza, itu mengikuti video edukatif yang dalam rangka Pekan Pancasila, pada itu Hari Pancasila, yang mengadakan tuh Universitas Muhammadiyah dari Purwokerto. Nah, setelah itu saya membuat, nah kan saya kan kurang yakin hasilnya. Nah, ternyata itu dapatkan juara 2 lagi, dan itu video. Dan akhirnya saya itu berpikir, ini memang skill saya di video apa kebetulan, tapi kok kebetulan 2 kali. Dan yang seterusnya saya mencoba lagi itu, yang sebelum ini saya ikut lomba di Bata. Nah, tapi mungkin itu saya kurang beruntung. Akhirnya saya ingin mencoba untuk mengetes apakah ini keberuntungan, apakah ini benar skill atau gimana. Dan saya ikut ini di Komdai 2025 KPU 1 Tulungagung. Dan alhamdulillah lah kok mendapatkan juara 1. Nah, saya itu masih bertanya-tanya kok bisa gitu loh, yang saya backgroundnya sebagai fotografer kok bisa mendapatkan juara 1 di lomba film, di lomba videografi. Saya akhirnya dari situ, ya mungkin salah satu skill saya juga di video. Akhirnya saya mencoba, saya pelajari sendiri. Sebenarnya gitu sih yang pernah saya ikuti lomba. mhm. Jadi Mas Rafikal sebelum masuk ke dunia editing sudah menjadi fotografer terlebih dahulu. Iya, sebenarnya dulu itu pertama awal itu saya sebagai fotografer.
Setelah itu sebagai fotografer saya kok lomba fotografer kok nggak menang, coba terus saya ditawarin oleh guru saya untuk mengedit video reels yang diadakan oleh Kabupaten Kediri itu. Kok juara, saya kok tambah yakin, akhirnya saya coba lagi dan alhamdulillah sekarang mendapatkan juara satu video short movie dari Komite 2025 ini. Hmm, baik, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Fahmi. Ya, Mas Fahmi ini suka gambar dari kapan? Dari kecil atau baru-baru ini? saya suka gambar itu dari kecil. Sampai-sampai saya suka gambar itu barang-barang yang nganggur atau gak dipakai itu sering saya gambari. Kan tembok saya gambari juga itu. Sampai ibu saya ngomel, sering ngomel gitu. Terus itu alhamdulillah ya, ibu saya itu mengarang mendukung dengan cara ya diberi tempat untuk mengalirkan skill saya kayak buku gambar digital. Akhirnya ya hobi dari dulu, dari kecil. Oh, jadi seperti itu, Mas. Ya, berarti ke bawah sampai sekarang bakatnya. Iya. Baik, mungkin saya akan bertanya kepada Mas Fahmi terlebih dahulu. Ikut lomba sneakers hand painting itu pengen sendiri atau ditawarin, Mas? Awalnya itu saya itu tidak tahu ada lomba itu. Terus itu saya incarannya itu pas masuk bulan Agustus itu saya ingin ikuti lomba LPB, incarannya itu. Nah, tepan itu saya pas seleksi saya itu di kantin bolos-bolos saya sama teman tuh. Nah, ke depan tuh kata pas balik pas kembali itu ya seleksi dan akhirnya aku ya kecil hati ya. Saat sama teman-teman saya saat SD saya itu diomongin disuruh sabar ya. Akhirnya itu kak saya itu merenung di depan kelas kan. Di depan itu ada koran saya ambil ya, lihat itu ya, di dalam koran tersebut itu terisi radar Kediri. Nah, saya lihat itu ada kontes bikin melukis tentang gambar. Nah, akhirnya itu saya tuh gak yakin awal karena itu dulu itu saya mengalami trauma berat kira-kira ya pas waktu dulu itu pas waktu SD itu saya mengikuti lomba kaligrafi itu. Saya sangat didukung sama guru saya. Terus itu saya mengikuti lomba dan aku lihat hasil peserta lain hasilnya bagus. Nah, keyakinan saya untuk mengikuti ini nak keyakinan kalah. Akhirnya gue ngawut terus nah, akhirnya pas lah tepannya hasilnya itu di sini gak dikumpulin dinilai lalu dikembalikan ke peserta saya bawa pulang. Lah ketepan pas itu dilihatin sama teman-teman saya wah hasilnya begini kira sama kakak kelas saya udah mimi ini ngamuk buat sini dewasamu ngerepoti sekolah ini ngerasa melu ngerepoti guru. Nah, akhirnya saya itu langsung sakit hati lah. Nah, pas balik ya kebenaran saya
nggak pengen ngikuti lomba-lomba kayak di luar kelas kayak individu. Nah, nggak nggak pengen. Akhirnya itu pas waktu itu teman saya yang yakini bahwa aku iso gambar gambaran ya kan. Teman saya itu sering lihat saya gambar terus hasil bagus-bagus, tapi saya nggak ngikuti lomba-lomba gambar. Jadi berani aku ketepaan itu apa pelajaran itu seni budaya. Saya itu langsung takut ke guru saya, bu bulan-bulan ini apa ada perlombaan pelajaran. Saya oh ada nggak salah itu perlombaan yang adakan itu Radar Kediri. Apa nggak persis tentang koran saya. Nah itu akhirnya kenapa bu tentang gambar apa ya teman gambar ya lukis. Oh lukis lah akhirnya saya nggak yakin. Pertama saya ngelukis itu pas kelas 7 saya ngelukis abal-abal ya jelas hanya iseng ya, gak yakin. Akhirnya guru saya bagaimana mau ikut enggak, aku ngomong masih mikir-mikir bu. Oh, ketepan guru seni budaya itu guru ekstrakurikuler saya. Ketepan pas ekstrakurikuler saya itu pas gambar itu dilihatin sama guru saya ya. Akhirnya guru saya itu menawani menawarkan untuk mengikuti lagi, tapi saya nggak yakin. Ditakoni kenapa nggak yakin, kenapa nggak yakin. Bu takut kalah. Kenapa nggak apa-apa takut kalah sini, kalah mana itu biasa ya, saya khawatir kalah gara-gara kenapa sih dia ngerepoti guru sama ngerepoti sekolah, ada pembiayaan sama kalah. Saya salah sekolah itu tidak pelit-pelit untuk mengikuti siswa-siswa untuk berprestasi. Justru sekolah itu lebih mendukung siswa-siswa yang punya bakat terpendam. Akhirnya ya pas saya yakin terus akhirnya mencoba ikut. Akhirnya saya ikut ya, hitungannya sih diajak. Iya. Jadi masnya itu bermula dari iseng-iseng lihat koran terus merasa tertarik, tapi dipatahkan lagi oleh suatu trauma. Dan kebetulan juga salah satu guru masnya itu mengajak mas untuk mengikuti lomba tersebut. Ya, tepan lomba itu ya persis di koran itu sengaja. Persis. Kebetulan. Baik, terima kasih. Sekarang Mas Sarfikal. Ya. Aku penasaran nih sih. Kok hasilnya bisa bagus seperti itu, emang berapa hari sih proses pembuatannya? Kalau video saya itu kalau dibilang bagus itu kalau menurut saya itu masih kurang jauh banget dari kata bagus sebenarnya. Nah, kalau proses pembuatannya itu dari awal itu memang sudah saya rancang. Jadi keseluruhannya dari tag sampai editing sampai finishing itu cuma 6 hari. Saya target untuk tag video itu 3 hari dan untuk editing itu 3 hari. Tapi kalau di luar dari itu ada pembuatan naskah. Kalau pembuatan naskah itu saya buatnya bukan di sekolahan, karena kan saya kan di asrama di pondok. Jadi saya sama tim itu kumpul ketika ada waktu kosong. Ketika ada waktu kosong, saya manfaatkan untuk berkumpul, untuk rembukan, mencari bagaimana
eh, membuat naskah yang menarik, yang ceritanya bagus. Akhirnya saya dan teman-teman itu berkumpul, berarti musyawarah, maksudnya bertukar pikiran untuk mendapatkan cerita yang bagus. Dan akhirnya itu mungkin sekitaran, kan tuh hanya bisanya malam kan, kalau di pondok kan full kegiatan ya, di pondok gitulah. Terus kalau ada waktu kosong mungkin setelah kegiatan malam, mungkin itu mungkin 3 malaman, 3 sampai 4 malam. Setelah itu sudah jadi, di sekolahan diketik di Word, setelah itu di print, setelah itu dipelajari dulu, setelah itu kan mendapatkan kurang lebih 12 sinan lah. Setelah itu sin besarnya mungkin 3 sampai 4, yang lainnya sin kecil, karena kan cuma 6 menitan kurang lebih lah. Setelah itu saya dari 12 sin itu saya bagi, saya target tag itu hanya 3 hari itu cukup. Nah, bisa nggak bisa 3 hari tag itu harus cukup, karena waktu itu kan deadline-nya mepet. Nah, setelah itu 3 hari tag kita coba pertama, dan itu alhamdulillah berhasil. Terus setelah itu kedua itu agak, karena ada problem sedikit, mungkin nggak capai target. Akhirnya yang ketiga, 3 hari ini pokok aku mau nggak mau harus bisa 3 hari, bisa tag 3 hari cukup. Nah, akhirnya yang hari terakhir itu langsung saya dan tim langsung kebut-kebutan tag video, tapi ya juga harus maksimal. Dan akhirnya alhamdulillah tag video itu 3 hari bisa. Dan setelah itu, karena sekarang kan maksudnya saya kan juga terhalang PKL ya, jadi ya karena tim saya itu kan 5 orang, yang 4 ini, yang 2 ini kelas 10, yang 2 ini kelas 11, saya kelas 12 sendiri. Nah, di Semarang Nalvala mungkin sekarang kurikulumnya baru kan, itu PKL kelas 12. Jadinya kalau tahun kemarin kan PKL-nya kelas 11. Kalau saya sekarang alhamdulillah ya PKL-nya kelas 12. Jadi saya ketabrak mungkin sama PKL, jadi yang editing kan saya juga dibantu. Kalau editing efek-efek itu ada yang dari teman saya. Setelah itu saya pasrahkan ke teman saya yang kelas 11, coba kamu edit dulu, saya mau PKL dulu. Maksudnya PKL sehari, setelah itu besoknya saya dan alhamdulillah juga bisa sehari 2 hari itu untuk ngedit. Dan hari ketiga itu kan juga deadline sebenarnya, hari ketiga akhirnya saya finishing, hampir nggak sampai target sebenarnya, hampir ketinggalan deadline karena itu. Setelah itu saya kebut langsung saya edit, dan alhamdulillah saya langsung hubungi admin. Setelah itu video saat itu langsung saya kumpulkan. Jadi 6 hari itu sebenarnya sudah mepet deadline, yang hari ke-6 itu sebenarnya. Jadi ya saya akali lah bagaimana bisa kejar deadline. Jadi saya yang hari ke-6 itu saya kebut ngedit, saya finishing. Terus setelah itu kan saya editing itu saya bagi, ada yang edit thumbnail, ada yang edit efek, ada yang cari-cari background. Setelah itu saya jadikan satu, dan kalau gotong royong kan kerjasama kan jadi cepat. Nah, akhirnya di situ saya jadikan satu, saya bagi tugas. Setelah itu saya finishing di hari ke-6, dan setelah itu langsung deadline dan saya langsung kumpulkan. Jadi gitu sih proses pembuatannya, cuma 6 hari. Kalau kotor mungkin ketambahan 3 hari, mungkin 9 hari kurang lebih. Oh. Jadi masnya tuh meskipun banyak rintangan, tapi mas tetap optimis ya? Ya alhamdulillah ya,
memang tujuan saya itu harus capai. Jadi apapun rintangan harus kita terjang. Oh, Gitu. siap siap. Aku penasaran nih Mas. Semisalnya ada anggota atau apapun itu di dalam proses pembuatan itu ada sebuah problem. Bagaimana cara pengondisiannya? Nah, kalau problem anggota sih, kalau sama ini sih alhamdulillah ya belum ada. Jangan sampai lah kalau di anggota saya ada yang problem, ya kalau problem sih nggak ada. Cuma ya anggota saya kan perpikirannya itu belum bisa di mana yang didahulukan. Jadi ketabrak sama mainan laptop. Nah, jadi proses syuting itu tim ya karena kan masih kelas 10 kelas 11 jadi pikirannya tuh belum tahu mana yang diutamakan. Jadi saya sebagai maksudnya sebagai kakak kelas, saya saat waktu tag itu semua mainan itu harus dimatikan dulu. Jadi tag fokus tag, ngedit fokus ngedit, jadi biar pekerjaan yang utama dulu yang dilakukan. Itu saya ngontrolnya begitu. Jadi kalau kalau problem alhamdulillah aman-aman saja kalau dari tim saya. Begitu. Hmm. Kalau soal problem dalam pembuatan filmnya, Mas, seperti soal editing ataupun apapun. Kalau problem pembuatan, kalau problem pembuatan itu mungkin ya ketika tag kan butuhkan lighting kan. Mungkin ya mati lampu, tiba-tiba mati lampu, dan kebetulan itu kan saya cuma menggunakan satu ruangan. Problemnya itu ruangannya apa namanya panas, jadi saat itu semua pada banjir keringat. Dan kalau mengondisikan untuk talentnya itu kan akhirnya kalau sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit keringetan akhirnya cut dulu di lap dulu dan gak keringetan akhirnya tek lagi keringetan lagi di lap dulu akhirnya agak lambat akhirnya. Jadi ya tapi alhamdulillah bisa. Rumit ya Mas ya. Ya gitu. Baik, terima kasih. Sekarang Mas Fahmi, waktu perlombaan gambar di Snakersnya terinspirasi sendiri atau udah di briefing dari awal? Sudah di briefing dari awal sih kan. Tapi ya gara-gara perlombaan itu sering dibatalkan. Dan awalnya itu September September akhir. Nah, terus itu diundur jadi Oktober akhir. Nah, itu ada peluang setengah bulan lah untuk saya briefing sama guru saya namanya bapak bagaimana tema. Nah, teman paling banyak sih guru saya yang membantu. Saya hanya ya, merancang desain sepatu ini. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan lagi untuk Mas Rafikal nih. Apa atau siapa yang memotivasi Mas Rafikal sehingga bisa sampai titik ini? Kalau saya ya, kalau saya tuh termotivasi dari Bayu Sekak. Nah, saya itu panutan saya itu sebenarnya Bayu Sekak karena apa? Beliau itu pertama beliau itu pertama kan ceritanya dulu kan kuliah di UM dan setelah itu kok nggak dilulus-luluskan akhirnya dia membuat sebuah film satu pertama Yowis Band itu dia memakai uangnya sendiri dan alhamdulillah filmnya bisa booming akhirnya
dia di situ namanya menjadi naik dan menjadi bagus. Setelah itu membuat lagi yang namanya USB 2. Setelah itu kok filmnya bagus juga, akhirnya membuat lagi yang ketiga. Setelah itu banyaklah dia membuat film dan itu bagus. Maksudnya filmnya itu cerita kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya ya, film beliau salah satu film yang paling seru dan saya sampai sekarang saya tonton. Mungkin kan itu kan ada yang episode yang namanya filmnya itu Lorati. Nah, film Lorati itu kan episode mungkin kalau nggak salah episode 1 sampai 30 kalau nggak salah. Dan itu saya sudah nonton semua dan itu saya ulangi 3 kali. Sudah saya ulangi 3 kali dan itu nggak bosan filmnya. Dan sampai itu bagus juga ya orang ini. Maksudnya kok bisa secepat itu buat film dalam waktu cuma cepet lah pokoknya nggak sampai bertahun-tahun, mungkin buatannya cepat. Dan setelah itu beliau membuat film Sekawan Limo kemarin, buat film Sekawan Limo dan akhirnya juga itu bagus. Yang pertamanya filmnya itu cerita kehidupan, setelah itu membuat film apa namanya horor semi komedi dan akhirnya di situ juga booming mungkin untuk para pendaki-pendaki ya, karena kan itu temanya di gunung. Setelah itu membuat lagi cerita kehidupan yang filmnya Cucu Tonggo itu. Nah, setelah itu kok maksudnya kok pembuatan film kok bisa secepat ini. Saya saja yang membuat cuma 5 menit, 6 menit, 10 menit ke bawah lah. Itu kayak tag-nya itu rumit gitu loh. Kok Bayosaka yang buat film besar itu hanya kan itu kan terhitung film besar ya, itu kok bisa cepat sekali. Makanya kok saya tuh terinspirasi dari beliau, kok bisa cepat gitu. Dan sekarang pun beliau membuat lagi film Sekawan Limo 2 dan Sekawan Limo 2 itu sudah mulai tag video tuh, mungkin sudah selesai sekarang, mungkin masih editing. Dan beliau itu sebelum itu sudah mendapatkan kolaborasi dari Cinemark. Jadi Bioskak Studio itu mendapatkan kolaborasi dari Cinemark yang membuatkan 2 film. Yang pertama filmnya komedi dan kedua itu filmnya horor semi komedi juga. Yang komedi itu kalau nggak salah filmnya UFO. Jadi saya itu terinspirasi dari beliau bisa maksudnya bisa secepat itu buat video. Kalau saya proses syuting kok bisa optimal, bisa semangat gitu, karena saya kan waktu itu di SMK pernah mengadakan, baru kemarin sih, nggak lama sih, itu kelas 12 itu ada yang namanya kuliah tamu dan itu me, apa namanya mendatangkan dari Pawon Cinema Kediri, yaitu Dokter Zainal. Beliau sebenarnya sebagai dokter, backgroundnya sebagai dokter. Beliau pernah cerita beliau itu pertama dokter, setelah itu beliau menjadi fotografer, pertama fotografer model-model, dan setelah itu beralih ke fotografer landscape. Jadi beliau itu menjadi fotografer landscape dan akhirnya setelah itu beliau coba ke videografi. Dan videografi kok beliau itu bisa sukses di videografi padahal backgroundnya itu sebagai dokter. Nah, setelah itu saya terinspirasi dari beliau dan beliau pernah berkata begini, kok ketika kamu kerja, ketika kamu tag video, itu kamu jangan pikir istirahat. Yuk, dipikir juga istirahat, tapi jangan sedikit-sedikit istirahat. Maksudnya ya kata perkataan saya tadi, di mana dulu yang diutamakan, yang diprioritaskan, yang mana dulu. Jadi waktunya istirahat juga ada istirahatnya, waktunya kerja, waktunya tag juga ada. Jadi itu yang buat saya semangat, yang buat saya menjadi optimis kok bisa ya sampai sekarang. Jadi saya terinspirasi dari dua tokoh itu sebenarnya.
dia Dr. Zainal, dan pertama itu dari Bayu Sukak, dan kedua dari Dr. Zainal itu. Baik. Terus kalau boleh tahu Mas, harapan Masnya untuk kedepannya ini apa dari sekian yang telah Mas lewati? Kalau harapan saya sih ya bisa terus berkembang, mungkin untuk ya mungkin ini pesan untuk anggota saya, untuk tim-tim saya, karena kan saya kan sudah kelas 12, mungkin kalau sudah lulus bisalah lebih dari kakak kelasmu ini gitulah. Kalau bisa juara satu internasional lah, nasional lah kalau bisa. Ya kan kalau orang kan maunya bertambah, jangan malah turun. Tuh, jadi kan sudah ada gambaran dulu dari kakak kelas. Jadi bisalah belajar sendiri. Maksudnya kalau bisa itu lebih tinggi dari kakak kelasnya gitu. Jadi jangan sampai lebih, malah saya lulus itu kok saya tinggal sekolahan medianya kok tambah turun, kok juaranya yang tahun kan Vescom kan Komday Vescom kan setiap tahun selalu mengadakan event-event kayak gitu, dan itu SMK Queen selalu ikut. Dan eh, alhamdulillah 2 tahun kemarin tingkatan saya yang kalau kayak saya pas itu pas kelas 10, itu pas kelas 12 nya itu juara fotografi, setelah itu juara short movie juga, tapi juara benar-benar juara 2, dan alhamdulillah saya ini juara 1 pas itu, pas sekarang maksudnya. Jadi ya harapan saya untuk ya untuk mungkin tim saya bisalah lebih dari saya gitu, jangan malah turun, kalau bisa mah lebih dari saya gitu harapan saya. Terima kasih Mas. Sekarang Mas Fahmi nih. Dulu pernah kepikiran nggak sih Mas kalau bakal sampai titik ke sini? Ya gak kepikiran sih, nggak ada. Karena ya pada saat itu trauma saya itu masih menyelimuti saya. Akhirnya itu saya itu apa ya, Masih takut ya masih takut nih karena masih ada yang menyelimuti ketakutan yang menyelimuti gitu ya. gitu. Kalau boleh tahu Mas ini soal pas mengerjakan sneakersnya tuh, apakah ada kesulitan? Yo, ini yang kesulitannya nih. Pada saat latihan itu saya memakai itu sepatu yang ada tali sepatunya. Dan pada saat di sana itu kebetulan itu dikasih sepatu, kotak sepatu, udah dikasih tali sepatu. Pada saat itu ya saya seneng itu dapat sepatu, ya otomatis ya dalamnya ya sepatu yang ditali. Ya, pada saat masuk saya buka karena sepatu berkat. Sebelumnya itu saya sudah berlatih sama guru saya itu, kalau jadinya sepatu begini, dapatnya sepatu begini, sama kondisi ini bagaimana itu. Ya itu alhamdulillah saya itu ada imajinasi, ada perkat-perkatnya itu saya lukis semua. Baik. Untuk Mas Fahmi nih, udah pernah menggunakan media apa saja soal menggambar? Ya sudah semua kecuali digital itu saya jarang ya, gara-gara ini berbasis pondok ya, jarang mengikuti benaran digital online itu jarang. Ini sebelum saya pas perpulangan pondok ini saya optimalkan belajar Desain dan desain ya. digital. Ingin tahu Mas, kalau soal Masnya itu lebih ketertarikan menggambar atau melukis? Ya sih menggambar sih, tiba-tiba saya menggambar.
Kalau masalah melukis itu saya belum menguasai. Ya itu. Iya. Kenapa orang? Nah, kata-kata motivasi kata-kata ya yang warna hijau ya. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup, yuk para juara sampaikan pesan motivasi singkat untuk para pendengar setia Queen Podcast. Dimulai dari saudara Fahmi, dilanjutkan dengan Bang Rafikal. Silakan. Ya kata-kata saya itu terus yakin kalau kamu itu bisa jadi junjung yang lebih tinggi, walau trauma itu menyelimuti kamu, terus tetap berusaha semaksimal mungkin. Baik. Sekarang Mas Rafikal nih, apa kata-katanya? Kalau saya sih kata-kata sih ada ya, cuma kalau saya tuh selagi masih ada kopi itu selalu berinspirasi gitu saja sih. Siap-siap. Jadi yang buat semangat saya adalah secangkir kopi. Baiklah pendengar sekalian, telah usai kita menyelami cerita inspirasi dari dua siswa pejuang produktif kita. Saya berharap podcast kita kali ini meninggalkan jejak semangat untuk pendengar sekalian. Mimpi tanpa aksi hanya akan jadi cerita. Berhenti berencana, mulailah melangkah. Sedikit tambahan untuk teman-teman, jangan takut untuk melangkah lebih maju. Dan ambisi tanpa aksi hanya akan menjadi halusinasi. Saya, Dama Febrian Nur Wahyudi, sampai di puncak sukses. Sukses itu tak harus terlihat, melainkan terus bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.